Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semangat. Hari ini kita akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasannya dengan materi yang sudah pernah Ibu berikan, yaitu tentang suhu, pemuaian, Serta dan kalor. Iya. Oke. Mudah-mudahan walaupun masih PJJ, masih belajar di rumah, Anda tetap semangat ya. Fisika itu mengasihkan. Fisika menyenangkan. Mengasihkan dan menyenangkan. Oke. Tapi walaupun dalam situasi di rumah tetap menjaga kesehatan, Ya, betul. cuci tangan, pakai masker, Di mana setiap keluar rumah ya. dan jauhkan dari Iya. Ya, hindari. Selamat belajar. Semangat belajar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal pemecahan suhu, kalor, dan pemuaian fisika kelas 7. Robi Sidni Ilma Warzukni Fahma. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan barokah ilmu yang bermanfaat ya. Dan jadikanlah kita orang-orang yang soleh. Oke, ya mari kita coba. Kita bahas soal-soal fisika. Ya, bersama Bu Eti dan Bu Samini, pemecahan soal suhu dan kalor kelas 7. Oke, ada sebuah soal suhu seperti ini. Ketika termometer X digunakan mengukur suhu S yang sedang mencair, menunjukkan angka 20 derajat. Ya, dan ketika pengukuran air sedang mendidih menunjukkan angka 120. Jika termometer X itu menunjukkan angka 45, maka suhu tersebut setara dengan, ini disuruh dibandingkan dengan derajat Celcius. Termometer X dengan termometer derajat Celcius. Bagaimana cara pemecahannya? Oke, kita lihat ya. Ya, ini ceritanya ada dua buah termometer. Yang pertama adalah termometer X, yaitu titik atas 120, titik bawahnya 20. Diukur menggunakan termometer X ini 45, sedangkan termometer Celcius titik atasnya 100, titik bawahnya 0. Berapa kalau pakai Celcius? Nah, oke, cara pertama. Ada cara umum ini untuk semua skala apapun ya, jadi tidak ada patokan mau skala pembandingnya apa dengan apa. Tx itu suhu pada termometer X dikurang suhu pada termometer X yang minimum, yang titik bawah, dibagi Tx maksimal dikurangi Tx minimal. Sama dengan termometer suhu pada derajat Celcius dikurangi suhu paling kecil atau minimum dari termometer Celcius dibagi Tc max atau termometer pada suhu maksimalnya titik atas berapa dikurangi titik bawah. Nah, mari kita masukkan angkanya. Jadi 45 yang ada di X ya, sedangkan Celcius masih dicari. 45 dikurang 20, 20 itu titik bawah, nih titik 20 ya, dibagi 120 atasnya dikurang 20, sama dengan TC itu lagi dicari berapa ya, dikurang titik bawahnya 0, titik maksimal 100 dikurang 0 karena titik bawahnya 0. Jadi hasilnya adalah 25/100 sama dengan TC per 100. Nah, tinggal bawahnya dicoret-coret saja ya. Jadi TC adalah 25 derajat Celcius. Cara yang kedua yaitu ada, kita lihat X maksimalnya 20, minimalnya 20. 120 maksimal dikurang 20, jadi 100. Yang Celcius maksimal 100, minimal 0, jadi dikurangi 100. Nah, jika mereka
dibagi 20 disederhanakan, maka 100 bagi 20 adalah 5, 100 bagi 20 adalah 5. Jadi 5 sama 5. Jadi pembandingnya sama setara. Jadi enak sekali. Tinggal TC, ya, TC sama dengan TX min 20. Kenapa 20? Karena TX-nya itu lebih duluan ini ya, sedangkan Celsiusnya 0. Jadi perlu dikurangi 20 gitu ya. Jadi TC sama dengan 45 min 20 sama dengan 20. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Cara pertama boleh, cara kedua boleh. Dipersilakan, enak yang mana? Baik, selanjutnya. Sebuah pengukuran suhu termometer Fahrenheit menunjukkan 113 Fahrenheit. Apabila pengukuran suhu tersebut menggunakan termometer reaumur, wah, ini artinya kalian disuruh membandingkan dari Fahrenheit ke reaumur. Jadi dirubah ya, ke reaumur itu jadi berapa. Nah, kita perhatikan bagaimana caranya. Oke, kita ketahui bahwa Fahrenheit itu titik atasnya atau titik didihnya 212, titik bawahnya 32 ya. Nah, diukur pakai Fahrenheit itu 113. Nah, kalau diukur pakai reaumur jadi berapa? Titik atas reaumur kita lihat ya berapa? 80. Titik bawahnya adalah 0. Berapa ya kalau pakai reaumur? Oke, cara pertama. Seperti yang pada soal sebelumnya, TF min TF min per TF max min TF min. Artinya ini maksimal ya, suhu pada derajat Fahrenheit dikurang minimalnya berapa per maksimalnya dikurang minimalnya. Nah, TR juga sama, TR min per TR max min TR min. Nah, jadi angkanya kita masukkan ya. TR-nya sedang dicari, minimalnya reaumur adalah 0, maksimalnya reaumur adalah 80 ya. Jadi 81 per 180, ini yang ini atas ya, 113 kurang 32 jadi 81. Kemudian 212 min 32 180 sama dengan TR per 80. Jadi dicilang 180 TR ini sama dengan 80 kali 81. TR adalah 180 dibagi jadi nanti ketemunya ini ya, hasil kali 80 kali 81 dibagi 180, ketemunya adalah 36 derajat reaumur. Jawabannya adalah yang B. Oke ya. Oke, sekarang kita soal yang berikutnya. Suatu percobaan pengukuran suhu termometer Celsius menunjukkan angka 65 derajat Celcius. Suhu tersebut jika diukur dengan reaumur, jadi dari Celsius ke reaumur ya. Oke, ya kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Seperti biasa, reaumur harus hafal ya. Jadi titik atas reaumur adalah 80, titik bawahnya 0. Nah, kalau Celsius titik atas 100, titik bawahnya adalah 0. Jika disederhanakan perbandingan ada 80 min 0 adalah 80 dibagi 20 supaya sederhana lagi yaitu 4. 100 min 0 berarti 100 dibagi 20 ketemunya 5. Ini nanti konstanta untuk pembanding ya. Ini yang lebih simpel. Artinya yang ditanya TR, R-nya berapa? 4 taruh di atas. C itu 5 taruh di bawah kali TC ya. Kenapa tidak ditambah, tidak dikurang apapun? Karena ini startnya sama 0 sama 0 gitu ya. Oke, kita masuk ke hitungannya. Nah, kalau yang 65 derajat Celcius berapa reaumur? Masukkan saja angkanya ya. TR sama dengan 4/5, 4-nya reaumur yang ditanya, 5 punyanya Celcius dikali 65. Jadi TR ketemu adalah 32. Atau cara yang kedua yang seperti tadi ya, yang soal sebelumnya. TR min per TR max min TR min. Kita buktikan apakah hasilnya sama. Ya, terserah anak-anak mau pakai yang mana. TC min per TC max min TC min. Ya, masukkan angkanya. TR-nya dicari. Minimal R 0. 80 maksimalnya, min 0 minimalnya. Celsius nih yang diketahui kan ada 65 Celsius, masuk sini. Minimal Celsius 0, maksimal Celsius 100, minimalnya 0. Tinggal dikurangi saja. Jadi
R per 80 sama dengan 65 per 100. Seperti tadi disilang. Nah, jadi adalah, nah, mau disilang begini juga boleh, mau bawahnya dibagi, dibandingkan juga boleh, disederhanakan bawahnya boleh. Ya, nah, jadi ketemunya adalah, ya, ini disilang 5 TR, ini disilang ya, 5 TR sama dengan 65 kali 4. 5 TR sama dengan 260, TR berarti 260 dibagi 5 adalah 52. Jadi cara pertama dengan cara kedua sama. Silakan mau lebih praktis mana, lebih gampang mana, Ananda yang putuskan ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya, yang mana tadi sebelumnya Bu Eti sudah memberikan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Sekarang Ibu akan melanjutkan beberapa contoh yang berikutnya. Nah, di dalam contoh soal ini, di situ pada suhu 5 derajat Celcius, batang besi memiliki panjang 8 meter. Apabila koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius, panjang batang besi pada suhu 90 derajat Celcius adalah. Nah, sebelum kita bisa menjawab, kita harus tahu dulu, kita pahami dulu soal tersebut, yang mana diketahui suhu awal itu T1-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Kemudian panjang awal itu LO sama dengan 8 meter. Kemudian koefisien muai panjang besi, yang mana di situ koefisien itu lambangnya alfa, sama dengan 0,000012 per derajat Celcius. Dan suhu yang keduanya atau suhu akhir pada besi itu 90 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah panjang akhir. Berapakah panjangnya? Nah, sebelum kita bisa menjawab, kita harus ingat dulu rumusnya. LT sama dengan LO kali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, penyelesaiannya itu kayaknya rumusnya rada rumit, tetapi tidak ya. Walaupun di situ rumusnya kelihatannya alfa itu ada delta, delta itu adalah selisih. Kemudian alfa itu koefisien muai panjang, itu bilangannya kecil-kecil karena komanya 00 dan 0,00 sekian. Tapi walaupun seperti itu, kita harus paham rumus seperti itu. LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Dimasukkan dulu LO-nya 8 dikalikan 1 ditambah 0,000012. Nah, delta T-nya perubahan suhunya dari akhir dikurangi suhu awal, yaitu 90 dikurangi 5 derajat Celcius. Sama dengan LT sama dengan 8 kali 1 ditambah 0,00102. LT sama dengan 8 kali 1,00102. LT-nya sama dengan 8,00816 meter. Jadi jawabannya adalah B. Paham ya anak-anak ya? Oke, dilanjutkan. Contoh soal yang berikutnya. Diketahui volume suatu gelas kaca pada suhu 20 derajat Celcius adalah 500 ml. Jika koefisien muai panjang kaca 0,00009 per derajat Celcius,
volume gelas tersebut pada suhu 75 derajat Celcius adalah, kita perhatikan diketahui apa nih? Diketahui suhu awal T1. Kenapa suhu dilambangkan T? Karena suhu itu temperatur, sehingga T1 sama dengan 20 derajat Celcius. T2-nya 75 derajat Celcius. Volume awal sama dengan 500 mililiter. Alfanya sama dengan 0,00009 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah volume akhir, ada berapa mililiter? Jawabannya Vt sama dengan, rumusnya diperhatikan, Vt sama dengan V0 kali 1 plus 3 alfa kali delta T. Kenapa di situ 3 alfa? Karena kalau volume itu sebenarnya gamma, sedangkan gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Sehingga Vt sama dengan 500 kali 1 ditambah 3 kali 0,00009, delta T-nya atau perubahan suhunya 75 dikurang 20. Vt sama dengan 500 kali 1,01485. Vt-nya sama dengan 507,425. Jadi jawabannya adalah D. Paham anak-anak? Semoga bisa dipahami. Contoh soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan grafik antara suhu dan waktu dari sebongkah es yang dipanaskan. Kita perhatikan gambarnya. Di situ ada yang sebelum mencair, yaitu pada suhu min 5 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius, di situ grafiknya B ke C. Ya, jadi pada suhu 0 derajat Celcius itu hanya tidak mengalami perubahan suhu, tapi hanya perubahan waktu saja. Kemudian di atas 0 derajat sampai 20 itu adalah perubahan suhu. Nah, jika kalor jenis air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis esnya 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram dan masanya 2 kilogram. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius adalah, kita lihat diketahui apa saja tuh. T air, kalor jenis air sudah dijelaskan tadi, kalor jenis air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis es 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram dan masanya 2 kilogram. Kemudian perubahan suhunya dari 20 dikurang 0 derajat menjadi tetap 20. Yang ditanyakan itu hanya dari apa coba di situ? Yang ditanyakan dari C ke D. Ya. Sehingga rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Q sama dengan masanya 2, C-nya C air 4.200 dan T-nya 20. Sehingga hasilnya Q sama dengan
168.000 Joule. Sehingga jawabannya adalah A. Paham ya? Ini rada mudah. Oke, next. Contoh soal yang berikutnya. Berikut adalah tabel kalor jenis beberapa zat cair. Kamu pahami di situ airnya 4.200, alkohol kalor jenisnya 2.400, minyak goreng 2.200 dan es 2.100. Nah, yang ditanyakan itu sepertinya C karena ada tabel di situ. Pada sebuah percobaan, zat cair yang masanya 500 gram membutuhkan kalor sebesar 55 kilojoule. Agar suhunya naik sebesar 50 derajat Celcius, berdasarkan tabel kalor jenis, zat cair yang digunakan pada percobaan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan ini adalah C ya. Sehingga kita tahu dulu masanya 500 gram. Kemudian Q-nya. Q itu apa ya? Q apa? Kalor, yaitu 55 kilojoule. Dan delta T perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah C kalor jenis. Sehingga berubah rumusnya nih. Rumusnya kalau Q-nya 55.000. Kenapa 55.000? Karena tadi kilojoule dijadikan joule ya. Kemudian M-nya kenapa 0,5? 0,5 itu 500 gram dijadikan kilogram sehingga menjadi 0,5 kilogram. Dan C yang dicari, T-nya perubahan suhunya tetap yaitu 50 derajat Celcius. Sehingga C sama dengan 55.000 dibagi 25. 25-nya dari mana? 50 kali 0,5 atau 0,5 kali 50 atau 50 dikalikan setengah sama dengan 25. Sehingga hasilnya adalah 2.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi hasilnya apa kalor jenis tersebut? Yaitu minyak goreng. Jadi jawabannya adalah C. Demikian tadi anak-anak, beberapa contoh soal yang Ibu berikan dengan Bu Eti yang sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian ditonton lagi, dicoba lagi, dipahami supaya kalian betul-betul paham dan bisa di dalam menyelesaikan soal yang Ibu berikan dan bisa mengerjakan soal yang soal dari beberapa sumber yang lain supaya kalian bisa lebih lancar di dalam mengerjakan soal dengan jawaban yang benar. Iya, itu kunci sukses belajar fisika ya. Ditonton, dipahami, kemudian latihan soal dari sumber yang lain, dari buku-buku yang lain yang tentu nggak jauh ya bisa ya. Caranya sama, cuma kasusnya berbeda gitu. Oke, mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada di kami yang besar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa subscribe, Like, dan iya, ayo semangat, dia dukung kami ya. Gitu. Pamitan yuk besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda.